Kalau tahu itu dosa, udah tahu itu salah, itu tahu itu gak benar, stop. Supaya apa? Rahmat Allah turun kepada kita. Karena kalau dihitung-hitung amalan kita mulai dari syahadat sampai haji, mau sholat kayak apapun, mungkin belum sebanding dengan satu nikmat Allah sebelah mata kita yang diberikan oleh Allah, belum sebanding. Maka kita butuh rahmat Allah, kita butuh ampunan Allah. Sampai Nabi ditanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalmu? Iya, saya tak mungkin masuk surga karena amalku, tapi saya masuk surga karena rahmat Allah. Makanya perlu kita kembali, perlu kita mudik kepada Allah. Fafirru ilallah. Karena kalau nggak kembali kepada Allah, kemana kita mau minta tolong? Mau lari ke gunung, ingin cari selamat, ternyata gunungnya meletus. Ke laut ingin selamat, ternyata di laut ada tsunami datang. Pengen cari tempat yang tinggi agar terbebas dari banjir, ternyata gempa menggoyang. Ainal mafar, kemana mau lari? Kalla la wazar, nggak ada tempat kita berlari kecuali fafirru ilallah, kembalinya kepada Allah. Detailnya gimana tuh pulang sama Allah? Wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Berislamlah dengan serius, berislamlah dengan sungguh-sungguh, berislamlah jangan main-main, berislamlah dengan benar. Islam itu enggak ruwet apalagi mumet. Islam itu mudah. Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahra siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama min al-laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah zuhur Masjid Nurul Barakah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan Al-Quran, bulan penuh rahmat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang terus bersyukur hingga berhak memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah, khususnya berupa cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna. Mudah-mudahan sebagai pengikutnya, sebagai pencintanya, kita senantiasa mencontoh dan meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Satu waktu serombongan orang datang kepada Rasulullah mengadu, meminta arahan, bertanya karena mereka sudah terlalu asyik dengan dosa, sudah kebanyakan maksiat, sudah melakukan hampir semua kemungkaran dan kezaliman. Karena ceritanya yang luar biasa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berani menjawab pertanyaan mereka, mungkinkah mereka masih mendapatkan ampunan. Selang beberapa saat baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan karena perintah Allah, "Qul," kasih tahu mereka, hai Muhammad. Menariknya, ketika Allah memanggil para pendosa ini enggak disebut wahai para pendosa, wahai ahli maksiat, tapi Allah memanggilnya dengan panggilan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah keterlaluan, wahai hamba-hambaku yang sudah kelewatan, wahai hamba-hambaku yang telah asyik dengan dosa, terlalu
senang dengan maksiat, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allahu Akbar. Allah memanggil dengan panggilan indah, Allah memanggil dengan panggilan yang mesra, ya ibadi. Walaupun orang yang dipanggil ini yang sudah keterlaluan, sudah terlalu banyak dosanya, sudah terlalu banyak maksiatnya, tapi Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah akan menghapus semua dosa, Allah memaafkan semua salah. Innallaha wa innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada pesan yang menarik yang disampaikan oleh Allah kepada para pendosa, kepada ahli maksiat, kepada pelaku kezaliman, kepada pembuat kemungkaran. Allah mengingatkan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Bapak, saudara, tahukah kita rahmat Allah apakah yang paling dekat dengan kita hari ini? Apa, Pak? Rahmat Allah yang paling dekat dengan kita, yang semua orang boleh meraihnya, semua orang boleh mudah mendapatkannya, semua orang bisa dengan gampang memperolehnya. Apa, Pak? Mungkin ada di handphone Bapak, mungkin ada di kantongnya. Apa itu? Al-Quran. Quran itu rahmat Allah. Dan bulan ini, bulan Ramadan ini disebut oleh para ulama adalah miladnya Al-Quran. Bukan hanya 17 Ramadan, bukan hanya 27 Ramadan, atau malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi kulluha, semuanya, satu bulan full itu bulan Quran. Dan Allah menyebut atas dosa kita, atas salah kita, atas kekhilafan kita, atas kemungkaran, kezaliman yang kita lakukan, puncaknya itu bukan sekedar ampunan tapi rahmat. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mudah kita raih, yang mudah kita peroleh, yang gampang kita dapatkan adalah Al-Quran. Imam Al-Laits rahimahullah ketika menjelaskan tentang dua ayat terakhir dari surah Al-A'raf, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, di Quran itu jangankan dibaca, ditadaburi, difahami, didakwahkan, disyiarkan, diperjuangkan, dibela. Idza quri'al Qur'an fastami'u, kita mendengar dengan perhatian, mendengar dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan jiwa. La'allakum turhamun, kata Imam Al-Laits rahimahullah, fala'allahuna wajibun lillah. La'alla di sini maknanya bukan semoga, supaya, agar, tetapi wajib bagi Allah. Untuk apa? Turhamun, memberi kita rahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci rahmat Quran itulah aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf lamun harf wa mimun harf wa likulli harfin asyru hasanat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu merangkai menjadi satu huruf, tapi alif sendiri, lam bagian yang lain, mim bagian yang berbeda. Wa likulli harfin, dan pada setiap hurufnya asyru hasanat, ada 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Gimana caranya supaya rahmat itu melekat terus dengan kita, supaya anugerah terbaik dari Allah itu nempel terus dengan kita? Nah, Allah kasih jalannya. Apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Caranya anibu ila rabbikum, mudiklah, tapi bukan pulang kampung. Mudiknya kemana? Ke Allah. Baliknya kemana? Ke Rabbul Alamin. Orang gak mungkin balik ke Allah kalau gak kenal.
Orang nggak mungkin kembali kepada Allah kalau tak tahu Allah, tak faham. Karena orang berdosa, orang bersalah, orang khilaf, orang keliru, tidak hanya orang umum, orang Islam, orang beriman pun bisa khilaf, bisa keliru, bisa salah. Tetapi orang beriman ketika salah, orang Islam ketika salah, apa cerita Quran kepada kita? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia berbuat, disebut oleh Quran fahisyah. Kalau mungkar terang-terangan, nyata, berbuat zalim, menganiaya orang, menggunjing, ghibah, itu mungkar namanya. Tapi ada yang berbuat fahisyah. Fahsyah itu, maaf, lebih kepada seksualitas, sesuatu yang terkait dengan seksualitas tetapi tak nampak di orang. Kita pegang handphone, mana ada orang tahu kalau di handphone itu ada film porno, ada gambar tak senonoh? Nggak tahu, hanya kita dengan Allah, kita dengan malaikat Allah yang tahu. Sampai segitunya, artinya bahkan mungkin hanya sekedar dalam pikiran kita, terbetik dalam hati kita, ingin melakukan fahisyah, melakukan kemungkaran, melakukan dosa. Au zalamu anfusahum, atau menganiaya diri. Zakarullah, dia ingat kepada Allah. Inilah energi, inilah power untuk apa? Fastaghfaru lidzunubihim, untuk beristighfar. Bulan Ramadan di dalamnya ada waktu spesial beristighfar, paling tidak di dua tempat. Yang pertama di waktu sahur, Allah menyebutnya secara spesifik, wabil ashari hum yastaghfirun, atau di surah Al-Imran wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahur adalah waktu efektif untuk kita beristighfar. Tapi dunia kita, lingkungan kita, situasi kita boleh jadi berbeda. Karena gara-gara nyetel TV, televisinya nyiarin hal yang aneh-aneh, lucu-lucu yang gak jelas, apalagi yang tampil nggak jelas laki, nggak jelas perempuan, kan repot. Kalau jelas laki meninggal almarhum, kalau perempuan almarhumah. Kalau nggak jelas laki, nggak jelas perempuan, mana? Aluminium jadinya. Ini saat yang tepat untuk apa? Kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Begitu juga saat berbuka, menjelang berbuka ada doa yang disyariatkan oleh agama kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Wa astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kita dengan begitu enteng, kita dengan begitu mudah. Kenapa? Karena kita kenal betul Allah pengasih, Allah penyayang itu, sehingga dengan mudah kita kembali kepada Allah untuk beristighfar. Tapi syaratnya lam yusirru ala ma fa'alu. Jangan sampai istighfarnya istighfar, kata orang Minang itu sambalado, istighfar cabe pedes berhenti, habis itu makan lagi. Lam yusirru ala ma fa'alu, nggak diterusin lagi. Kalau tahu itu dosa, udah tahu itu salah, itu tahu itu nggak benar, stop. Supaya apa? Rahmat Allah turun kepada kita. Karena kalau dihitung-hitung amalan kita mulai dari syahadat sampai haji, mau sholat kayak apapun, mungkin belum sebanding dengan satu nikmat Allah sebelah mata kita yang diberikan oleh Allah, belum sebanding. Maka kita butuh rahmat Allah, kita butuh ampunan Allah. Sampai Nabi ditanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalmu? Iya.
saya tak mungkin masuk surga karena amalku, tapi saya masuk surga karena rahmat Allah. Makanya perlu kita kembali, perlu kita mudik kepada Allah. Fafirru ilallah. Karena kalau nggak kembali kepada Allah, kemana kita mau minta tolong? Mau lari ke gunung, ingin cari selamat, ternyata gunungnya meletus. Ke laut ingin selamat, ternyata di laut ada tsunami datang. Pengen cari tempat yang tinggi agar terbebas dari banjir, ternyata gempa menggoyang. Ainal mafar, kemana mau lari? Kalla la wazar, nggak ada tempat kita berlari kecuali fafirru ilallah, kembalinya kepada Allah. Detailnya gimana tuh pulang sama Allah? Wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzab thumma la tunsar. Berislamlah dengan serius, berislamlah dengan sungguh-sungguh, berislamlah jangan main-main, berislamlah dengan benar. Islam itu enggak ruwet apalagi mumet. Islam itu mudah, Islam itu ringan, Islam itu gampang. Sampai Nabi memberi ukurannya, ukuran sederhana sekali. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dari sebaik-baiknya Islam seorang muslim itu tarkuhu ma la ya'nih, ketika dia mampu memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Itu udah Islam dah. Jangan dipikir yang ruwetnya, jangan dipikir yang susah, mudah sekali. Kita semua bisa melakukannya, kita bisa semua mengerjakannya. Untuk personal kita, untuk pribadi kita. Tapi Islam gak hanya cerita pribadi-pribadi, orang per orang. Islam itu ceritanya kafah, totalitas, ceritanya menyeluruh. Jadi tak cukup mengaku orang soleh itu dari kantor ke masjid, dari rumah ke masjid, masjid ke rumah saja, bukan. Kalau tak peduli dengan orang di sekitar, bukan Islam namanya. Tak peduli dengan anak yatim, bukan Muslim namanya. Tak peduli dengan fakir miskin, bukan beriman namanya. Maka Allah memberi ukuran keberagaman kita dengan apa? Dengan hal yang sederhana. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah siapa pendusta agama? Kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu, orang ngaku beragama tapi bohong. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli dengan orang miskin. Bukan ukurannya sholat malam apa enggak, tilawah Quran apa enggak, doa apa enggak, ke masjid apa tidak, bukan itu ukurannya. Itu ukuran personal. Tapi ada ukuran lebih besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah menyatakan man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli dengan urusan orang Islam, dia bukan bagian dari orang Islam. Sederhana. Ukurnya apa? Apa yang kita bisa? Apa yang kita mampu? Kenapa? Karena dengan kembali kepada Allah artinya apa? Kita juga memberikan rasa nyaman yang kita peroleh dari Allah itu kepada siapa? Kepada orang di sekitar kita. Maka solat muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Solat itu diawali takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan apa? Salam ke kanan, salam ke kiri. Refleksi dari mana? Dari benar kita itu sudah mudik kepada Allah. Benar kita kenal Allah, benar kita tahu Allah, benar kita yakin dengan Allah. Baru Allah rinci detail lagi. Kenapa? Karena kalau berislamnya main-main, Islamnya setengah-tengah, Islamnya pilih-pilih, ujungnya apa? Tummalatun sorun, kita nggak ketolong, nggak bisa. Maka saya selalu katakan di mana-mana, Islam itu harga mati, bukan NKRI. Kalau NKRI itu harga hidup. NKRI bisa kita bela kalau kita masih hidup. Kita masih hidup aja kalau sakit kagak bisa bela. Kita masih hidup saja kalau stroke nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang harga mati apa? Islam. Kalau NKRI harga hidup, harga sehat kita bela. Dari apa? Dari siapa yang merongrong negara, kita bela, kita lawan. Siapa yang merecoki negara kita lawan. Tapi soal Islam, la tamutunna, jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun. Karenanya kita butuh arahan detail. Apa itu?
wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Dan ikutilah, ikut apa? Allazi ahsana ma unzila ilaikum, apa yang terbaik yang sudah Allah turunkan pada kita. Apa itu? Rahmat Allah yang dekat tadi, yakni Al-Quran. Maka saya selalu sampaikan, Quran itu tidak diturunkan oleh Allah buat sekedar kita ngumpulin pahala. Karena membaca Al-Quran itu pasti berpahala. Bahkan berpahalanya tidak hanya rangkaian kalimahnya, katanya, tapi huruf per huruf mendapatkan pahala spesial. Tapi Quran tidak diturunkan hanya untuk itu. Maka perlu kita tindak lanjuti. Karena Quran itu berbahasa Arab, bukan bahasa ibu kita. Kita nggak paham, butuh baca terjemahnya, butuh buka tafsirnya. Dan alhamdulillah Al-Quran sekarang dengan berbagai macam versi, berbagai macam model. Kita bersyukur kepada Allah. Dulu mungkin hanya terjemahan saja, terjemahan pun yang hanya punya Kementerian Agama, waktu itu namanya Departemen Agama. Kalau sekarang Masya Allah sudah terjemah lafdiyah, terjemah tafsiriyah, terjemah perkata, tafsir perkata, ada mereka, ada 7-in-1, ada Al-Quran Tadabbur, ada Al-Quran Tadabbur ekonomi, ada Al-Quran Tadabbur politik, ada Quran Tadabbur sosial, ada kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah Al-Manhaj, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Harganya pun murah, lebih mahal dari handphone kita, boleh dicicil lagi belinya. Masya Allah. Saya beberapa waktu lalu, seorang ibu jamaah pengajian menelpon saya pas kami lagi ngantar sumbangan ke gempa bumi di Cianjur. Saya ditelepon oleh ibu itu, Ustadz lagi di mana? Saya lagi di Jalan Bunda, mau ngantar sumbangan budak-budak ini. Oh iya Ustadz, tolong dengar radio katanya. Ya kita sebut saja radio El Sinta. Saya pun kena jarang nyetel, saya tel radio, saya dengerin, ternyata membahas tentang ulumul Quran. Betapa dalamnya ilmu Al-Quran itu, Masya Allah. Setelah beberapa saat beliau nelpon lagi, gimana Ustadz, seneng gak dengan buku itu? Wah seneng banget udah. Ini buku luar biasa, apalagi ditulis, yang nulisnya ulama-ulama Indonesia, lulusan luar negeri semua, memang pakar di bidang Quran. Ustadz mau? Iya insya Allah mau banget. Ternyata sebelum saya pulang buku itu sudah sampai di rumah. Saya tengah malam jam 3:30 baru nyampe di rumah. Itu ternyata buku itu sudah di rumah lengkap dengan beberapa kitab. Masya Allah tabarakallah. Saya baru baca, karena baru lama ini, baru baca 2,5 jilid, ada 6 jilid. Itu luar biasa, gak ada habis-habisnya di kali itu, dan semua sisinya pasti penuh rahmat. Maka kepada jamaah pengajian rutin saya selalu bilang, Bapak Ibu kalau nanti ketemu lagi baca Quran, ada sesuatu merasa ada getaran, buka cepat terjemahannya, cari tahu tepat apa ini. Mungkin Allah sedang memberitahukan kita tentang sesuatu, mungkin Allah sedang mengingatkan kepada kita tentang sesuatu, karena ini rahmat Allah yang harus kita tindak lanjuti, yang harus kita kejar, yang harus kita jemput, yang harus kita raih. Karena gak semua orang bisa mendapatkannya itu. Karena Al-Quran tugasnya untuk apa? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kita yang sudah bagus sholat jamaahnya lebih kokoh lagi menjaga berjamaah kita, lebih mantap lagi dalam mensosialisasikan diri sebagai orang yang diberi oleh Allah rahmat. Gak semata-mata untuk kesolehan pribadi kita, tapi kita terjemahkan dalam kesolehan sosial kita, di kantor kita, di rumah kita, di mana saja kita beraktivitas, orang merasakan rahmat itu di tengah kehidupan. Karena memang Rasulullah SAW dengan Islam yang mulia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita harus jemput ini, kita harus raih ini, kita harus kejar ini, sehingga apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh, minimal orang-orang soleh sebelum kita. Maka seorang syekh ketika ditanya, kaifa yata'amal ashab bil Quran, bagaimana para sahabat dulu itu berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran itu, apa jawab syekh ini? Jangankan orang soleh di zaman sahabat, orang soleh di zaman tabi'in, di zaman kita aja deh.
Apa kata beliau? Jawab beliau, bagaimana berinteraksinya orang soleh terhadap Quran sebagaimana interaksi kita dengan handphone hari ini. Jadi sibuknya kita dengan handphone hari ini, merasa kehilangan ketika ke kantor tertinggal handphone, Masya Allah, pengen balik lagi, kalau perlu minta diantar itu, karena ada yang ternyata ada yang kurang. Nah, kita para ulama, para solihin, para syuhada, para orang-orang yang an'amta alaihim, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, itu adalah dengan merebut rahmat Allah dari Al-Qur'an. Mungkin kita baca kemarin ada Hubabah, ada Syarifah, ada ibu-ibu sudah tua 104 tahun. Itu khatam Quran dalam sebulan berapa kali Pak? 5 kali. Masya Allah. Ada Hubabah, ada Syarifah, keturunan Rasulullah SAW, 104 tahun umurnya, setiap 5 hari sekali, setiap bulan 5 kali khatam Quran. Ada tokoh nasional kita Pak Amin Rais, itu sebulan 3 sampai 5 kali. Jadi kalau sebulan itu belum sempat sampai 3 kali minimal atau 5 kali minimal, beliau pergi khusus itu ke Masjid Al-Azhar atau ke Masjid Istiqlal, sholat duha di situ mengkhatamkan Quran. Jadi kalau nggak ada alasan, nggak punya waktu kita banyak terbuang. Kenapa? Karena itu rahmat Allah. Bahkan mungkin kita nggak tahu, ada orang di sekitar kita, di kantor kita, di tempat kerja kita, di aktivitas kita yang paling banyak, di sana ada orang-orang yang mengkhususkan diri merebut rahmat Allah itu dan terbagi kepada kita. Yang harus kita balas dengan apa? Dengan berbuat yang sama dengan kita doa. Kata Nabi, orang yang paling pelit, yang paling bakhil, paling medit adalah orang yang ketika berdoa cuma minta buat dirinya. Celaka, kata Nabi. Minimal berdoanya apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu doa untuk semua. Jadi jangan sampai kita doanya Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma inni as'aluka, Allahumma afi, dan seterusnya. Itu doa personal. Pelit kita, celaka kita. Doakan. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang kita doakan, Allah buat semakin banyak orang mendoakan kita. Semakin banyak orang yang kita tebar rahmat, Allah buat semakin banyak orang menebarkan rahmatnya untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini luar biasa. Allah memberi kita nilai yang dahsyat. Jadi dengan kembali kepada Allah, kita kenal Allah, kita mudah beristighfar. Dengan mudah beristighfar, ringan kita berislam. Dengan mudah kita berislam, kita akan nyaman untuk mengikuti petunjuk Allah. Sederhana sekali. Cuman persoalannya mau apa tidak. Sama dengan Allah memudahkan Al-Quran di surah Al-Qamar itu, Allah mengulang sampai 4 kali sama ayatnya, persis ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 17, 20, 31, 40. Sama persis ayatnya. Dan sungguh, benar-benar sungguh 3 kali. Wa laqad, lamut taukid, qad juga artinya sungguh, qad artinya sungguh. Yassarna fi'il madhi, yang ain fi'ilnya dikasih tasdid, artinya juga sungguh. Jadi sungguh, benar-benar sungguh kami sudah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, Al-Quran untuk dikaji, Al-Quran untuk dihafal, Al-Quran untuk disyiarkan, didakwahkan, dibela. Fahal mim muddakir. Pertanyaannya, apakah kita mau? Ini menjadi jawaban kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita mampu melakukan apa yang sebenarnya mudah kita lakukan. Kita kuatkan semangat kita, kita berikan spirit kita. Kenapa? Karena begitu di hari kiamat kelak, ketika kita mau masuk surga, apa kata Allah? Iqra wartaki, iqra warattil wartaki, inna makanaka fil jannah fi akhiri ayatin taqra'uha. Masya Allah. Bacalah Quran, tartilkan bacanya, rutinkan bacanya, jadwalkan bacanya. Kenapa? Karena besok di hari kiamat, naik jenjang kita ke surga itu di akhir ayat yang kita baca. Jadi ayat yang kita baca dia, kalau kita khatam terus, berarti tingkatan kita sejumlah ayat yang kita baca. Karena Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita radhiyallahu anha, meriwayatkan bahwa
tingkatan surga itu sejumlah ayat Quran. Masya Allah. Jadi kalau hafalnya kulhu aja ya segitu Pak dapatnya, kalaupun masuk surga. Ya saya mah yang penting masuk surga. Jangan yang penting. Kita ingin raih yang terbesar, kita ingin raih yang tertinggi. Kenapa? Karena kita sudah dikasih oleh Allah karunia yang luar biasa. Karunia luar biasa. Jadi kalau di dunia kita berakrab dengan Al-Quran, kita dekat dengan Al-Quran, besok Quran datang paling pertama. Waktu kita masuk kubur, yang pertama menemui kita, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, dekatlah dengan Quran. Kenapa? Karena besok dia datang akan menjadi penolong kita. Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kekuatan oleh Allah, kelapangan hati, kemudahan jiwa. Quran itu sudah dikasih oleh Allah, alhamdulillah, mudah sekali untuk kita rebut. Rata-rata Quran itu 600 halaman. Kita bagi saja dari hari-hari kita, cukup Pak. Untuk apa? Untuk bisa khatam minimal sebulan sekali. Kita kadang sudah ikut odoj aja lalai, lewat itu sebulan sekalinya. Kadang-kadang daripada repot iya aja gitu, padahal belum. Ya kan? Nah, yang jujur kan kita sendiri yang menilai. Itu aja berat. Nah, kita mengkhususkan Ramadan ini mau berapa kali khatam. Kalaupun sudah pernah khatam sekali minimal, kita naikkan tingkatnya dengan apa? Baca terjemahan. Karena nggak semua Pak. Saya selalu dalam tadribud du'a wal khutbah, pelatihan dai dan khatib itu saya suka tanya pesertanya 40, 60, 100, bahkan terakhir kemarin kita tahun lalu 250 orang. Saya tanya satu persatu, pernah khatam Quran? Pasti pernah, minimal sekali kan. Tapi begitu pertanyaan dinaikkan, pernah nggak khatam membaca terjemah Quran? Itu cuma 2 orang Pak, itu pun kagak kejadwal. Baca sekenanya, baca sebisanya, semampunya, jadwalkan supaya Allah juga dengan mudah menjadwalkan apa yang kita mau. Perbaiki diri kita, perbaiki pola hidup kita, perbaiki ketaatan kita, perbaiki cara berislam kita, Allah perbaiki hidup kita. Jangan khawatir dengan jabatan kedudukan itu, perbaiki aja hubungan dengan Allah. Di saat orang pada terlelap bangun tengah malam, Allah naikkan pangkat kita, Allah naikkan derajat kita, Allah tepatkan kita di posisi yang pas. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tentu butuh keyakinan, tentu butuh semangat khusus. Maka kita berkawan, berteman itu jangan cuma sekedar seiring sejalan, tapi saling mengingatkan kita, hari ini sudah duha belum, hari ini tilawahnya sudah berapa lembar, sudah berapa ayat. Kadang-kadang kan kalau pertanyaan pada orang yang nggak tepat, oh sok saleh loh, sok baik loh, nah, kan gitu. Nah, perlu kita cari teman yang bisa saling mengingatkan, kawan yang seiring sejalan tapi saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sekali lagi Allah beri kita kekuatan khusus di bulan Ramadan ini agar kita mampu meraih, merebut rahmat dengan mudik yang benar. Besok mudik yang lain pulang kampung itu lain soal tuh, bersilaturahim dengan orang kampung. Itu aja perlu dijadwalkan supaya jangan sampai tarawihnya terlewat, Lailatul Qadarnya nggak pernah digapai. Kenapa? Karena orang dapat Lailatul Qadar rebutan di masjid, kita rebutan di jalan tol. Apalagi kalau sampai kayak beberapa tahun lalu tuh terlantar di jalan tol, macet total. Waliyadzubillah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang benar datang Allah dan Rasulnya. Jangan ragu-ragu. Yang keliru salah dari saya juga dari setan. Allah, kita berlindung kepada Allah agar Allah menjaga kita dari godaan setan yang terkutuk. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.